Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, kalian masih ingat materi sebelumnya itu apa? Iya, statistika mengenal diagram di kelas 4. Nah, sebelum memulai ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak, siswa mampu melakukan pengamatan sederhana tentang materi pengolahan data dengan menggunakan diagram atau tabel. Yang kedua, dengan memulai menyimak video, siswa dapat menuliskan ciri-ciri statistika tentang diagram. Yang ketiga, dengan menyimak video, siswa mampu menghitung dengan diagram atau tabel. Nah, kalian masih ingat nggak pengertian diagram itu apa? Iya, pengertian diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang disajikan. Atau definisi diagram atau lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dalam suatu sistem. Nah, kalian masih ingat jenis-jenis diagram? Ada berapa? Jenis-jenis diagram itu ada 5. Sebenarnya masih banyak, tapi Ibu rangkum menjadi ada 5 jenis-jenis diagram. Yang pertama itu ada diagram batang. Diagram batang itu apa? Diagram batang adalah suatu gambar atau grafik yang menunjukkan angka atau set yang menampilkan grafik berupa bentuk persegi atau blok atau buzur zangkar. Yang kedua itu ada diagram garis. Nah, diagram garis adalah gambar atau grafik yang menunjukkan tentang pengambilan, pengolahan, dan menyajikan data. Kegunaan diagram garis ini sama halnya dengan diagram batang. Nah, yang ketiga itu ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu apa? Penyajian data statistika dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Lalu, bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan persen data untuk membuat diagram. Nah, yang keempat itu apa? Diagram batang. Nah, diagram batang itu adalah pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek. Penilaian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan berbagai keterangan dengan batang-batang tegak ataupun mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Nah, yang terakhir itu ada diagram garis. Nah, diagram garis adalah statistika yang dipakai untuk menggambarkan diagram kotak. Garis yaitu statistika 5 serangkai, yang dimana terdiri dari data ekstrim, data yang terendah, dan data yang tertinggi. Nah, ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, Ibu akan memberikan contoh gambar diagram-diagram, diagram garis, diagram batang, dan lainnya. Nih, Ibu mempunyai media diagram garis, diagram batang. Nah, kalian bisa lihat di sini Ibu mempunyai gambar-gambar contoh diagram. Nah, di sini ada diagram garis, di sini ada diagram batang, di sini ada diagram lingkaran, dan di sini diagram gambar. Nah, Ibu juga di sini mempunyai jenis-jenis diagram. Di sini jenis-jenis diagramnya banyak. Nah, kalian bisa lihat. Nah, sudah. Nah, kalau kalian sudah lihat, Ibu mempunyai contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, sini ada contoh soal yang pertama. Kalian bisa lihat. Nah, contoh soal pertama, tabel banyaknya ikan milik Pak Reza. Di sini sudah Ibu tampilkan tabelnya. Lalu jenis ikannya ada lele, mujair, bawal, dan gurame. Nah, banyak skornya ada berapa? Yang lele 550,
yang muzair 450, yang bawal 350, yang gurame 400. Nah, Ibu juga di sini sudah ada bentuk diagram. Nah, bentuk diagram batang banyaknya ikan milik Pak Reza yaitu, nah, ini diagram batangnya. Lele ada 550. Yang muzair di sini ada 450, yang bawal di sini ada 350, yang gurame di sini ada 400. Nah, selanjutnya Ibu juga masih mempunyai. Nah, contoh soal yang kedua itu di sini ada buatlah diagram batang berdasarkan data pada tabel yang telah dibuat. Nah, di sini udah ada tabel. Nah, berat badan atau kilogram. Di sini ada berat badannya ada 35, 36, 37, 38, 39. Nah, banyak siswa. Nah, banyak siswanya itu 5, 3, 6, 4, dan 2. Nah, di sini juga ada data berat badan siswa kelas 4A. Nah, di sini berat badan siswa 35 ada 5 orang, dan 36 ada 3 orang, 37 ada 6 orang, dan 38 ada 4 orang, dan yang terakhir 39 ada 2 orang. Di sini sudah jelas tabel-tabelnya. Nah, selanjutnya Ibu juga mempunyai contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga itu perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama 1 minggu. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Nah, jenis bukunya ada apa aja? Buku cerita, buku pembelajaran, buku majalah anak, kamus, buku pengetahuan. Nah, banyak buku yang dipinjam itu ada berapa? Buku cerita ada 20, buku pembelajaran ada 10, majalah anak ada 15, dan kamus ada 5, buku pengetahuan itu ada 15. Nah, di sini juga diberitahukan langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama itu tuliskan nama jenis buku pada sumbu mendatar. Yang kedua, tuliskan banyak buku pada sumbu tegak. Yang ketiga, buatlah batang pada setiap jenis buku setinggi banyak buku pada tabel. Pastikan grafik antara setiap data sama mendatar. Nah, di sini buku yang dipinjam di perpustakaan adalah, nah, di sini ada bentuk tabel yang sudah dibikin. Nah, buku cerita itu ada 20. Nah, 20 kita bikin tabelnya, udah diarsir. Nah, buku pembelajaran ada 10, dan majalah anak ada 15. Kamus, nih kamus kita arsir ada 5. Buku pengetahuan ada 15. Nah, di sini sudah memiliki contoh diagram garis. Nah, kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan PR. Jangan lupa lihat di WhatsApp grup ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.